Assalamualaikum dulur. Ini ada bandara di Morowali. Tapi bandara ini dikuasai oleh TKA asing. Sangat bebas katanya. Tahun 2015 aja ini TKA asing itu bisa mencapai 5 ribuan. Itu sama dengan satu penduduk kecamatan di Morowali. Tukang sapunya saja yang kerja jadi tukang sapu itu dibayar 17 jutaan tiap bulan. 17 juta. Penduduk kita saja rakyat Indonesia satu bulannya itu berpenghasilan 2 juta. Itu sudah alhamdulillah. Ini tukang sapu dibayar 17 juta satu bulan. Ya Allah, ini 2015. Nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih itu. Ribuan, 5.000 ya lebih dari itu. Karena ini katanya sangat bebas sekali untuk TKA asing ini. Makanya penting untuk kita itu selalu dalam memilih pemimpin itu, pilihlah pemimpin yang jujur, cerdas, dan amanah. Karena kalau orang jujur, cerdas, amanah itu pasti dia takut untuk menyelewengkan kekuasaan atau dia khianat pada rakyat, itu dia takut. Karena sifat kejujuran dan amanah itu melekat pada dirinya. Tapi kalau yang dipilih orang yang tidak jujur, yang tidak amanah, hasilnya apa? Tidak jujur pasti berbohong. Tidak amanah, aslinya ini haknya orang yang harus disampaikan, dia korupsi. Karena tidak amanah. Makanya wajib kita itu memilih pemimpin itu yang jujur, amanah, cerdas. Indonesia itu kaya supaya rakyatnya sejahtera. Makanya kalau ada ulama mengingatkan kita pentingnya pemimpin yang jujur, pilihlah pemimpin yang jujur, amanah, dan cerdas. Kita ikuti. Karena ulama-ulama seperti itu biasanya ulama-ulama yang lurus lah. Enggak seperti, ya kita tahu lah kan ulama itu ada yang ulama yang lurus, ada yang ya karena ada kepentingan kan kita tahu lah. Makanya pentingnya memilih pemimpin yang jujur, cerdas, dan amanah itu. Supaya tidak khianat pada rakyat Indonesia. Inilah kalau yang memegang kepemimpinan di Indonesia itu khianatnya seperti ini. Seperti bandara di Morowali yang diceritakan sama Bang Aiman ini. Ini wawancara dengan bekas karyawan di bandara Morowali. Monggo disimak supaya kita itu bisa tahu lah bahwa Indonesia ini kaya dan sangat kaya. Tapi karena pemimpinnya itu khianat ya seperti ini, dikuasai oleh orang luar. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri ya miskin-miskin. Monggo disimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tugas bea cukai dan imigrasi. Ya, ada kan pelabuhan privat. Tidak ada sama sekali bea cukai yang saya tahu. Termasuk alat-alat berat. Iya, gitu. Jadi kontainer lewat? Pakai kontainer lewat laut, lewat laut. Oke, yang tadi Anda bilang pelabuhan tadi. Iya. Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. Ya, ada kan pelabuhan privat. Tidak ada sama sekali bea cukai yang saya tahu sama. Jadi bandaranya Anda mendengar bahwa tidak ada dari luar negeri, meskipun itu juga masih pertanyaan karena Anda sudah di sana. Tapi yang jelas pelabuhan lautnya itu membawa kontainer dan barang-barangnya dari Cina tanpa bea cukai dan imigrasi. Ya, karena langsung masuk di situ, tidak ada logo-logo. Biasanya kan kalau sudah diperiksa ya oleh bea cukai kan ada logo-logonya di kontainernya. Gitu. Anda menyaksikan sendiri tuh barang-barang dari waktu dibuka juga saya lihat. Waktu dibuka langsung dari Cina, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi. Tahun berapa itu? 2015, 2016 lah saya sempat 2 kali lihat ya. Oke. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT ini? Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi. Di Morowali? Morowali, di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali? Ribuan tuh maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saja bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Ya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan. Gitu. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat penerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? Sekitar 16-17 juta rupiah? Ya, betul. Satu tukang sapu 16-17 juta rupiah per bulan?
per bulan dibagi dalam 50% diberikan kepada keluarganya di negaranya dalam bentuk yuan, dan Sisanya? sisanya dalam bentuk rupiah diberikan kepada para pekerjanya di Indonesia. Berapa